Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tini. Oh iya, kemarin Bu Tini WA saya ya? Ngomong-ngomong ada apa ya Bu Tini? Nggih Bu, kapan hari saya WA panjenengan. Saya ingin ngobrol sharing dengan Bu Sifty. Oh, Bu Tini ingin, eee, sharing ya dengan saya. Kira-kira apa ya yang ingin Bu Tini harapkan dari obrolan kita nanti? Nggih, eh, saya ingin itu ada perubahan dan peningkatan diri saya dalam kegiatan proses pembelajaran saya yang ada di kelas Bu, terutama di kelas saya karena ini loh Bu ada kendala hasil ulangan IPA murid-murid saya kok banyak yang di bawah KKM gitu loh. Kalau 1, 2, 3 mungkin dari berapa prosentase di bawah KKM mungkin masih bisa kendala dari anaknya. Nah, ini kan banyak yang di bawah KKM. Berarti kan ada yang kurang benar ini di metode pengajaran saya gitu. Begitu ya Bu? Padahal saya merasa kalau saya ini sudah melakukan semaksimal mungkin pembelajaran, tapi masih saja ada anak yang nggak paham dan keinginan belajar anak-anak di khususnya di mapel IPA itu masih berkurang, masih kurang gitu loh Bu. Oh, iya Bu Tini. Kira-kira yang membuat nilai anak-anak rendah atau yang di bawah KKM itu apa ya, Bu, menurut Bu Tini? Hmm, kalau itu saya merasa anak-anak itu tidak pernah Bu memperhatikan saya ketika saya itu menjelaskan dan mereka lebih cenderung itu rame sendiri di kelas. Padahal sudah saya tegur, tapi ya hanya sebentar saja mereka diam. Nanti ya lanjut lagi, rame lagi, tidak memperhatikan saya lagi. Oh iya Bu Tini. Kira-kira pembelajaran yang Bu Tini lakukan di kelas menarik nggak bagi anak-anak? Hmm, ini menurut saya ya Bu ya, menurut saya ya kurang menarik. Kok anak-anak itu lebih cenderung rame sendiri? Itu menurut saya berarti anak-anak kurang memperhatikan pelajaran saya. Kalau kurang memperhatikan pelajaran saya berarti saya kurang menarik pelajarannya gitu. Sehingga anak-anak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan terus rame sendiri ngobrol dengan temannya. Oh, gini Bu Tini. Jadi motivasinya anak-anak itu kurang, begitu ya Bu Tini ya? Iya, benar, Bu. Biasanya Bu Tini pakai media apa dalam pembelajaran? Saya biasanya hanya menggunakan buku paket saja, Bu. Buku paket ya Bu? Iya. Kira-kira Bu Tini pernah nggak mencoba cara lain dalam pembelajaran? Bisa diulangi, Bu? Biasanya Bu Tini ya di dalam pembelajaran di kelas, media apa, yang digunakan sama Bu Tini? Jadi saya biasanya itu melakukan diskusi, Bu. Jadi, biasanya itu hanya berasal dari buku paket, menggunakan buku paket itu. Eee, Begini Bu Tini, kira-kira menurut Bu Tini ada nggak cara lain biar pembelajaran IPA dapat menarik perhatian anak-anak?
Yaitu Bu, mungkin dengan cara berdiskusi atau praktek. Kalau IPA itu kan cenderung ke situ ya Bu ya. Iya, betul. Mhm. Jadi kita manfaatkan, mungkin ini menurut saya kita manfaatkan anak-anak yang rame tadi, tapi ramenya lebih diarahkan ke diskusi gitu ya Bu ya. Iya, selain itu ada nggak, ini cara lain tadi, agar proses pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dilakukan Bu Tini itu lebih variatif dan menarik, anak-anak di kelas? Hmm, saya akan mencoba Bu membuat strategi pembelajaran saya lebih variatif dan menarik. Atau saya ajak mereka tidak hanya belajar berada di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas kalau memang materinya itu lebih ke mengenal alam. Itu kan kalau mengenal alam lebih baik memang menurut saya berada di luar kelas. Iya, berarti, eee, variatif dan menarik menurut Bu Tini itu anak-anak bisa belajar di manapun, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, bisa kapanpun gitu ya, Bu? Iya Bu, selain itu juga mungkin saya selain mengajak mereka untuk belajar di luar kelas, kita juga bisa menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang di dalamnya mungkin terdapat rangkuman materi, video pembelajaran, juga game interaktif. Seperti itu, Bu. Apa Wah, boleh tuh Bu Tini, bisa? bagus tuh, ketika diterapkan di kelas, dicoba di kelasnya Bu Tini. Sekarang kira-kira mana yang mau Bu Tini lakukan terlebih dahulu untuk menciptakan pembelajaran multimedia yang interaktif? Iya, saya mencoba, Bu. Yang saya lakukan pertama itu adalah cari dulu sumber atau materi pembelajaran di internet, kemudian download video pembelajaran terkait materi yang akan saya sampaikan. Dari semua materi yang saya dapatkan nantinya saya akan rangkum, saya akan meng-ATM, mungkin ada yang biar kita sesuaikan dengan kondisi kebutuhan siswa juga dan sarana prasarana sekolah yang mendukung gitu. Kemudian saya juga akan mengemas pembelajaran itu, materi tersebut yang nantinya eh, pelajarannya itu bisa dipahami anak-anak dan bisa dibuat belajar anak-anak itu tidak tidak hanya itu saja, tapi mereka bisa memahami melalui video, catatan atau yang mereka lebih suka gitu. Sebenarnya Bu Tini ini sudah bisa ya menyelesaikan masalahnya sendiri. Eh iya Bu, ya berkat ngobrol sama jenengan ini kok ternyata saya punya ide-ide seperti itu muncul gitu. Iya. Begini Bu Tini, untuk mewujudkan MPI yang sudah direncanakan sama Bu Tini, ada nggak rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu, Ibu? Eh ada Bu, beliau guru TIK. Mungkin saya akan minta bantuan beliau yaitu Bu Dewi itu guru TIK di sekolah saya. Mungkin dengan saya meminta tolong atau berkolaborasi mungkin dengan beliau untuk merancang pembelajaran saya dalam bentuk MPI tersebut. Ya, saya kan juga Wah, butuh iya. belajar biar memperbaiki pembelajaran di kelas saya.
Wah, ide bagus itu Bu Tini, sudah mempunyai ide untuk membuat atau mengemas pembelajaran multimedia, pembelajaran interaktif untuk anak-anak. Oke, sekarang target selesainya kapan ya, Bu? Hmm, 3 hari cukup mungkin Bu, nanti saya akan mencoba berkolaborasi dengan Bu Dewi untuk membuat pembelajaran tersebut. 3 hari, 3 hari ya, Bu? Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan pembelajaran berbasis MPI di kelasnya Bu Tini? Rencananya Selasa besok Bu, karena kebetulan di jadwal hari Selasa itu saya mengajar IPA. Oke deh, ide yang sangat bagus ini Bu Tini, biar kita tahu kalau pembelajaran yang dilakukan Bu Tini sudah ada perkembangan atau peningkatan sesuai dengan yang diharapkan tadi Bu Tini ya, dapat menciptakan pembelajaran yang variatif dan menarik untuk anak-anak ini gimana ya Bu Tini? Hmm, hari Selasa setelah pembelajaran usai, mungkin saya akan ngobrol lagi dengan Bu Sifty mengenai perkembangan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas IPA. Mungkin Bu Sifty akan ada waktu luang untuk itu. Hari Selasa minggu depan ya? Ya, Bu. Oke, Selasa minggu depan kita ketemuan lagi ya, Bu. Saya percaya loh Bu Tini ini bisa loh meningkatkan diri dalam, ya kegiatan proses pembelajaran di kelas lebih variatif dan menarik bagi anak-anak. Saya yakin, dan kami yakin dan, akan mendukung penuh rencananya Bu Tini ini. Semangat ya Bu Tini ya, semoga sukses ya. Terima kasih Bu Sifty. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu yang diberikan Bu Sifty. Alhamdulillah setelah saya berkomunikasi dengan panjenengan ini, ternyata saya menemukan solusinya atas pembelajaran di kelas saya. Dan semoga di hari Selasa saya bisa menggunakan yang sudah saya rencanakan dengan baik. Oke, sama-sama Bu Tini. Oh ya Bu Tini nanti, Selasa minggu depan tolong saya diingatkan lagi ya, takut saya lupa kalau sudah buat janji sama Bu Tini. Iya Ibu, akan saya ingatkan jenengan pertemuan kita Oke, untuk sharing lagi hasil dari solusi kita. Terima nggih, siap kasih siap. sekali lagi Bu Sifty. Nggih, sama-sama Bu Tini.